Selamat siang warganet sekalian, kembali lagi di Berita Nasional. Hari ini, saya Angelica dan rekan-rekan saya terdapat Revani, Marvel, Marcelo, Jeffrey akan membawakan berita edukatif mengenai ASEAN. Yang pertama, latar belakang berdirinya ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Melalui deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 negara pendiri, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Latar belakang berdirinya ASEAN didorong oleh beberapa faktor utama. Salah satunya pada tahun 1960-an, kawasan Asia Tenggara menghadapi ketegangan akibat Perang Dingin, konflik antar negara, dan juga ancaman komunisme. ASEAN dibentuk untuk mencegah konflik dan menciptakan stabilitas. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang besar. ASEAN sendiri bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara agar lebih mandiri dan memiliki suara bersama di kancah internasional. Seiring berjalannya waktu, ASEAN berkembang menjadi 10 negara anggota dengan bergabungnya Brunei, Vietnam, Laos, dan Myanmar, serta juga Kamboja. ASEAN kini menjadi organisasi penting di Asia Tenggara, berperan dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, dan juga budaya. Jadi, bisa dibilang, organisasi ini tuh dibentuk karena adanya persamaan geografis, budaya, nasib, dan kepentingan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, ASEAN juga dibentuk karena keinginan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara dengan damai, aman, stabil, dan juga sejahtera. Pelaksanaan ASEAN bertujuan untuk memperkuat solidaritas, pertumbuhan ekonomi, politik, dan budaya di kawasan. Hal ini mencakup berbagai kegiatan kerjasama antar negara anggota. Yang pertama, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT ASEAN, yang merupakan pertemuan puncak para presiden negara anggota ASEAN yang membahas isu-isu strategis dan menetapkan arah kerjasama di berbagai bidang. Contoh pelaksanaannya yaitu adalah KTT ASEAN pertama dan ke-42 yang diselenggarakan di Indonesia, dan Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN pada tahun 2003 dan 2011. Kemudian terdapat forum pertemuan lainnya seperti ASEAN Pertemuan Pimpinan Lembaga Anti Korupsi Negara yang membahas isu korupsi dan penguatan lembaga anti korupsi di kawasan. Lalu ASEAN Indo-Pacific Forum yang membahas implementasi Asian Outlook on the Indo-Pacific. Lalu Asian University Games, yaitu ajang olahraga antar perguruan tinggi di negara-negara ASEAN. Jadi, apa arah politik Indonesia selama masanya di ASEAN? Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Politik bebas aktif adalah prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang diumumkan sejak awal kemerdekaan. Prinsip ini menjadi landasan bagi Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain ataupun organisasi luar negeri seperti ASEAN. Indonesia terus berupaya menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Indonesia telah berhasil menginfluence 3 bidang utama, yaitu yang pertama, stabilitas dan keamanan. Indonesia aktif dalam mendorong perdamaian termasuk menjadi mediator dalam konflik di Laut Cina Selatan dan krisis Myanmar. Bidang kedua adalah integrasi ekonomi. Indonesia mendukung penuh ASEAN Economic Community atau disingkatkan sebagai AEC untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi regional. Indonesia mempromosikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk memperlancar arus barang jasa dan investasi. ASEAN memiliki dampak dan pengaruh signifikan bagi Indonesia baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Berikut adalah beberapa dampak utama dimulai dari dampak positif ASEAN bagi Indonesia. Pertama, peningkatan kerjasama ekonomi. Indonesia mendapatkan akses ke pasar regional ASEAN dengan lebih dari 600 juta penduduk, meningkatkan ekspor dan investasi. Kemudian melalui ASEAN Economic Community atau AEC, Indonesia terlibat dalam integrasi ekonomi regional, memudahkan arus barang, jasa, dan tenaga kerja terampil untuk masuk. ASEAN juga menarik investasi asing ke kawasan, termasuk Indonesia, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian kedua, stabilitas politik dan keamanan. ASEAN menjadi platform bagi Indonesia untuk bekerjasama dengan negara anggota lain dalam mengatasi isu keamanan seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan lintas batas. Tidak hanya itu, ASEAN juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai, membantu menjaga stabilitas di kawasan. Ketiga, peningkatan diplomasi dan pengaruh global. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia memiliki pengaruh yang lebih besar dalam forum internasional. Indonesia sering menjadi pemimpin dalam inisiatif ASEAN seperti Deklarasi Bali Concord
dan isu-isu lingkungan. Terakhir, pertukaran budaya dan pendidikan. ASEAN memfasilitasi pertukaran budaya antar negara anggota, memperkaya keragaman budaya Indonesia. ASEAN juga memberikan beasiswa dan program pertukaran pelajar ASEAN membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemudian, tentu saja ada dampak-dampak negatifnya. Yang pertama adalah persaingan ekonomi di lingkup Asia Tenggara semakin ketat. Liberasi pasar ASEAN membuat produk Indonesia harus bersaing dengan produk dari negara anggota lain seperti Thailand dan Vietnam. Tidak hanya itu, Indonesia menjadi lebih tergantung pada barang impor dari negara ASEAN lainnya. Kedua, isu keamanan dan imigrasi. Imigrasi ilegal lebih marak terjadi karena pergerakan orang yang lebih mudah di kawasan ASEAN. Imigrasi ilegal juga membawa masalah-masalah seperti perdagangan narkoba dan human trafficking yang lebih marak terjadi. ASEAN didasari oleh nilai-nilai penting yang memandu hubungan antar negara anggotanya. Pertama, ASEAN berkomitmen menjaga keamanan dan stabilitas regional melalui dialog dan penyelesaian sengketa secara damai. ASEAN juga mendorong keterbukaan dan inklusivitas dengan memastikan kerjasama yang terbuka dan melibatkan semua negara anggota secara setara. Penghormatan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi prinsip utama, meskipun ada perbedaan budaya dan sistem politik. Di bidang ekonomi, ASEAN menggunakan kerjasama ekonomi melalui inisiatif seperti AFTA dan AAC untuk meningkatkan kemakmuran bersama. Nilai saling menghormati mengedepankan penghargaan terhadap perbedaan, sementara pemberdayaan masyarakat bertujuan memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Terakhir, ASEAN berpegang pada prinsip non-intervensi dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Nilai-nilai ini mendukung tujuan ASEAN untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran yang berkelanjutan di Asia Tenggara.